balik lagi nih. Kita bakal membahas beberapa rekomendasi film yang menceritakan tentang pertarungan antar geng sekolah. Seperti kita ketahui, film dengan genre seperti ini memang selalu punya tempat khusus di kalangan penikmat film. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di pembahasan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Sugarless. Sugarless adalah drama series dari Jepang yang rilis pada tahun 2012. Film ini diangkat dari manga series dengan judul yang sama. Menceritakan tentang siswa pindahan yang bernama Shibagaku. Di hari pertamanya sekolah, dia dengan berani langsung menantang yang terkuat di sekolah. Tentu saja aksinya ini membuat seisi sekolah menjadi rusuh. Tetapi berbeda dengan karakter utama pada film kebanyakan, yang biasanya mempunyai kekuatan luar biasa. Shibagaku adalah siswa lemah yang bahkan bisa dikalahkan oleh murid culun dalam sekali pukul. Tetapi dengan bermodal nyali yang besar, dia terus-menerus bertarung menantang petarung-petarung kuat di sekolah. Sampai akhirnya kekuatannya semakin berkembang dan dia mendapatkan teman-teman yang membantunya untuk merebut posisi puncak di sekolah. Weak Hero. Weak Hero adalah drama series Korea yang juga diangkat dari manga. Film ini rilis pada tahun 2022 dan cukup sukses menarik minat penonton. Karena membawa konsep cerita yang terbilang cukup unik. Menceritakan tentang Yoon Si-eun, seorang siswa pendiam yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun karena sifatnya yang pendiam dan tertutup membuatnya tidak memiliki teman dan menjadi sasaran bully. Dia pun menggunakan otaknya untuk membalas perlakuan para berandal yang sudah membulinya. Walaupun fisiknya terbilang lemah, tetapi dia bisa menutupi kelemahannya tersebut dengan teori dan analisanya yang selalu dia gunakan saat bertarung. Kyokara Orewa. Movie ini sendiri menceritakan tentang Mitsuhashi, seorang anak pindahan yang bercita-cita menjadi berandal nomor 1 di Jepang. Di hari pertamanya sekolah, dia sengaja mengubah warna dan gaya rambutnya agar terlihat seperti berandalan. Mitsuhashi mempunyai sahabat bernama Ito. Tetapi walaupun bersahabat, mereka memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Di mana Mitsuhashi yang selalu melakukan cara curang untuk mengalahkan musuhnya. Sedangkan Ito yang sangat menjunjung pertarungan jujur dan adil. Walaupun movie ini memiliki genre komedi, tetapi scene fight yang ditampilkan tidak kalah epik dengan movie-movie fighting yang lain. Cross Zero series. Jika membahas movie tentang geng sekolah, sudah pasti Cross Zero memiliki salah satu pilihan yang wajib kita tonton. Sejauh ini, movie Cross Zero sudah memiliki 3 sequel. Cross Zero 1 yang rilis tahun 2007, Cross Zero 2 rilis tahun 2009, dan Cross Explode tahun 2014. Pada movie 1 dan 2 berfokus pada Takiya Genji, seorang anak dari pemimpin Yakuza, yang berniat untuk menaklukkan sekolah berandal terkuat di kota Toarushi, yaitu Suzuran. Walaupun Takiya Genji memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi tidak membuatnya dengan mudah menduduki posisi puncak.
Sedangkan pada movie Explode menceritakan tentang Kaburagi Kazeo yang juga seorang siswa pindahan dan masuk di susuran. Kazeo sendiri memiliki kekuatan pukulan yang sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak ada keinginan untuk bertarung. Walaupun movie Explode ini tidak sesukses kedua movie pendahulunya, tetapi masih cukup worth it untuk kita tonton. Karena story-nya masih nyambung. Karena di sini kita masih bisa melihat karakter-karakter dari movie 1 dan 2, yaitu Makise, Ken Katagiri, dan tentu saja Rindaman. Tokyo Revenger. Tokyo Revenger sendiri adalah movie yang rilis pada tahun 2021, menceritakan tentang Takemichi yang secara tidak sengaja terlempar ke masa lalu, di mana dirinya masih bersekolah. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan kekasihnya, Hinata Tachibana, yang meninggal akibat dari peperangan Tokyo Manjikai. Misi penyelamatan Takemichi tentu saja tidak semudah itu. Dia harus berulang kali kembali ke masa lalu, dan bahkan harus sampai berurusan dengan geng Tokyo Manji. Movie ini merupakan salah satu adaptasi manga terbaik dan cukup laku di kalangan penonton karena dikemas dengan baik dan menyajikan adegan-adegan fight yang sangat epik. Hack and Law series. やんのね、結果。Movie Hack and Law sebenarnya pada awal lebih fokus menceritakan tentang konflik dan perebutan wilayah antara geng-geng besar serta mafia. Tetapi yang akan kita bahas adalah kedua movie terakhir mereka, di mana pihak Hack and Law melakukan crossover sehingga mereka lebih fokus membahas tentang persaingan antar sekolah. Movie crossover mereka yang pertama adalah Hack and Law The Wars, di mana sekolah Oya melakukan perang dengan sekolah Hosen. Konflik di antara mereka terjadi karena ada pihak ketiga yang melakukan adu domba. Walaupun pada akhirnya Murayama datang menghentikan peperangan di antara kedua sekolah tersebut, dan mereka bersatu untuk menghancurkan musuh yang mengadu domba sekolah mereka. Film crossover mereka yang kedua adalah Hack and Law The Wars X Cross. Masih kelanjutan dari yang pertama, hanya di sini peperangan yang diperlihatkan jauh lebih besar karena melibatkan 6 sekolah sekaligus. Diceritakan setelah deklarasi Murayama, banyak sekolah lain yang ingin merebut kekuasaan Oya. Salah satunya adalah sekolah Senomon. Mereka beraliansi dengan sekolah Kamasaka dan Ebara. Tentu saja ketiga aliansi sekolah ini membuat Oya kerepotan. Tetapi untungnya sekolah Hosen dan Suzuran juga datang untuk membantu mereka dalam peperangan. Doggo Rewind. Sebuah drama series dari Korea yang menceritakan tentang Kang Hyuk, seorang siswa yang pada masanya menghajar 30 orang siswa sekaligus dengan tangan kosong. Sehingga dia menjadi legenda dan mendapat julukan Doggo. Tetapi sayangnya dia dikeluarkan dari sekolah dan menjadi berandal jalanan. Sampai di suatu saat, salah satu teman Hyuk dibully oleh teman sekolahnya. Hal ini jadi pemicu konflik untuk melakukan balas dendam kepada semua siswa yang terlibat dalam kematian temannya tersebut.
tadi beberapa rekomendasi movie geng sekolah yang pastinya worth it buat kita tonton dan pastinya dapat menghibur untuk kalian yang suka dengan movie genre fighting. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini dan sampai ketemu di next video. Bye bye.